Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan untuk menjalani aktivitas pagi ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang SPLTP metode determinan. Namun sebelum itu, saya akan membahas dulu masih contoh soal dengan metode gabungan berbasis cerita. Dengan soal Ibu Sani membeli sayuran di pasar tradisional. Ia membeli 1 ikat sawi, 2 ikat bayam, dan 1 kilogram wortel seharga 14.500. Bu Dini membeli 2 ikat sawi, 1 ikat bayam, dan 3 kilogram wortel di tempat yang sama seharga 23.500. Lalu ada Bu Eli membeli 2 ikat sawi, 1 ikat bayam, dan 1 kilogram wortel. Dia harus membayar 13.500. Kemudian Bu Nia membeli 1 ikat sawi, 1 ikat bayam, dan 2 kilogram wortel. Berapakah harga yang harus Bu Nia bayar? Kemudian kita ubah menjadi bentuk matematika. Menjadi untuk persamaan 1 ialah X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 14.500. Kemudian persamaan 2X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 23.500, dan persamaan 3 adalah 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 13.500. Sehingga kita langsung dikurangi saja. Sehingga didapat 3Y min Z sama dengan 5.500. Maka kita terus untuk persamaan 4. Langkah selanjutnya, kita eliminasi kembali persamaan yang ada pada persamaan 1, 2, dan 3. Sebenarnya bebas sih, bisa milih 1, 3, 2, 3, 1, 2, bebas. Namun saya di sini pilih untuk persamaan 2 dan 3 untuk menghilangkan variabel X. Maka karena konstantanya udah sama-sama 2, jadi langsung dikurangi saja. Dan sisa cuman 2Z sama dengan 10.000. Maka langsung kita ketahui nilai Z-nya adalah 5.000. Kemudian kita substitusi hasil si Z yang sama dengan 5.000 ke persamaan 4. Karena cuman yang Y-nya aja, jadi biar lebih mudah. Maka langsung 3Y dikurangi Z sama dengan 5.500. 3Y dikurangi 5.000 sama dengan 5.500. 3Y sama dengan 5.500 ditambah 5.000. 3Y sama dengan 10.500. Y sama dengan 3.500 untuk harga 1 ring. Langkah selanjutnya juga substitusi. Karena nilai Y sama Z-nya sudah diketahui, maka kita tinggal mencari nilai X-nya. Ke persamaan pertama, boleh sih mau pertama, kedua, ketiga juga boleh. Cuman karena di pertama cuman X aja, jadi gak usah dibagi lagi, jadi lebih mudah kali ya. Jadi langsung masuk aja. X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 14.500. X ditambah 2 dikali 3.500 ditambah 5.000 sama dengan 14.500. X ditambah 7.000 ditambah 5.000 sama dengan 14.500. X sama dengan 2.500 karena dari 14.500 dikurangi 12.000. Maka didapat nilai X sama dengan 2.500 untuk harga 1 ikat sawi. Untuk Y adalah 3.500 untuk 1 ikat bayam, dan untuk 1 kilogram wortel seharga 5.000 untuk 1 kilogramnya. Maka ditanya kan 2X ditambah Y ditambah 2Z. Kita langsung masukkan saja 2 dikali 2.500 karena nilai X-nya 2.500 ditambah 3.500 ditambah 2 dikali 5.000. Maka didapat 18.500. Maka yang harus Ibu Nia bayar untuk sayuran yang ia beli adalah 8.500. Selanjutnya kita masuk ke SPLTP bagian metode determinan. Metode selanjutnya ialah metode determinan. Metode determinan ini sama halnya metode yang lainnya, biasanya juga terdapat 3 persamaan linear. Namun untuk diselesaikan harus diubah dulu ke dalam bentuk matriks. Untuk barisnya itu nyusun dari yang baris pertama itu untuk
persamaan pertama yaitu A1, B1, C1. Untuk persamaan kedua yaitu baris kedua A1, A2, B2, C2. Dan untuk persamaan ketiga yaitu A3, B3, C3. Untuk kolomnya itu nyusun dari X yaitu A1, A2, A3, untuk Y, B1, B2, B3, dan untuk Z, C1, C2, C3. Dan ini D itu adalah konstanta di depan masing-masing persamaan. Setelah diketahui nilai determinan, maka dapat kita cari nilai X, Y, Z. Namun sebelum masuk ke sana, kita harus belajar dulu tentang determinan, mencari nilai determinan yang akan dibahas. Untuk mencari nilai X, maka kita harus mencari dulu nilai determinan. Kita sebut saja yang tadi itu matriks D. Maka A1, A2, A3, B1, B2, B3, dan C1, C2, C3. Untuk mencarinya kita tambahkan 2 kolom di depan. Jadi ditambahin lagi yang di depannya jadi A1 tambah ke sini sama B1 juga ditambah lagi. Nanti dikali silang. Untuk pengkali silangannya kita kalikan sehingga nanti diketahui nilainya. Jadi pertamanya A1 B2 C3 kalikan, nanti ada hasilnya. B1 C2 C3 juga nanti dikalikan, ada hasilnya. C1 A2 A3 juga nanti dikalikan, ada hasilnya. Nanti dijumlah, setelah itu A3 B2 C1 juga nanti dikalikan, ada hasilnya. B2 B3 C2 A1 juga nanti dikalikan, ada hasilnya. C3 A2 B1 juga nanti dikalikan, ada hasil, nanti ditambahin. Jadi yang sebelah sana nanti ditambah, sebelah sini juga nanti ditambah, nanti hasilnya dikurangi. Setelah diketahui nilai dari matriks D, maka selanjutnya kita mencari nilai dari matriks DX yang nantinya akan mencari nilai X. Sama halnya dengan mencari nilai matriks dari D, matriks DX pun kita tambahkan dua baris ke sebelah kanan untuk mencari nilai matriks DX. Untuk matriks DX, karena X ada di kolom paling awal, sehingga itu nanti dikosongkan dulu. Yang diisi adalah yang sebelahnya, yaitu bagian kolom Y sama kolom Z. Sehingga yang untuk kolom X yang tadi kosong itu diisi sama kolom D. Sehingga menjadi D, kolom Y, kolom Z. Dan untuk ke belakangnya sama ditambahkan 2 kolom, yaitu kolom D sama kolom Y. Setelah itu cari nilai determinannya, sama halnya yang pertama untuk mencari nilai determinan dari itu. Sehingga nanti didapat untuk nilai X yaitu dx dibagi determinan. Kemudian untuk mencari dy, karena y itu terdapat di tengah-tengah, maka kita kosongkan dulu yang bagian kolom y, sehingga yang diisi adalah kolom X sama Z, yang nantinya yang kosong di kolom Y diganti dengan kolom D, sehingga menjadi kolom X, kolom D, kolom Z, yang nantinya tambahin lagi 2 kolom, yaitu kolom X dan kolom D, sehingga nanti dikalikan seperti biasa. Nanti untuk nantinya adalah mencari nilai Y, yaitu menjadi DY dibagi determinan. Selanjutnya yaitu mencari matriks DZ. Nah, karena Z ada di belakang sama halnya yang tadi, jadi yang Z-nya dikosongin dulu, diisi sama X dan Y. Nanti yang kosongnya diisi sama kolom D, sehingga menjadi kolom X, kolom Y, kolom D, dan nanti ditambahin 2 kolom lagi, yaitu kolom X dan Y. Nanti didapat hasilnya untuk mencari nilai Z, yaitu dari matriks DZ dibagi matriks D. Untuk lebih pahamnya, mungkin kita ke contoh soal saja. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X min Y ditambah 2Z sama dengan 5, 2X ditambah Y dikurangi Z sama dengan 9,
X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 4. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah persamaan di atas menjadi bentuk matriks, yaitu menjadi kolom X, kolom Y, kolom Z, kemudian kali matriksnya, kemudian sama dengan kolom D. Sehingga seperti ini, jadi A1 jadi 1, untuk kolom X yaitu 1, 2, 1, kolom Y min 1, 1, min 2, kolom Z 2, min 1, 3, dan kolom D 5, 9, 4. Maka selanjutnya mencari nilai determinan, yaitu dari yang kolom X, kolom Y, kolom Z, sehingga didapat determinannya 1, 2, 1 untuk kolom X, min 1, 1, min 2, kolom Y, 2, min 1, 3, kolom Z. Ingat, tambah 2 kolom ke belakang, yaitu kolom X dan kolom Y yang ada di depan, jadi nyusun. Jadi ditambah 2, 1, 1 untuk kolom X, min 1, 1, min 2 untuk kolom Y. Nanti dikali, kemudian dikurang, sehingga didapat determinannya adalah min 2. Selanjutnya, setelah mencari nilai dx. Nah, ingat, karena X ada di depan, maka di depan dikosongkan dulu, diisi dengan kolom X dan Z. Sehingga kolom X yang tadi dikosongkan diisi dengan kolom D. Sehingga didapat 5, 9, 4 untuk kolom D, min 1, 1, min 2 untuk kolom Y, 2, min 1, 3 untuk kolom Z. Ingat, tambah 2 kolom di depan, yaitu kolom D dan kolom Y, sehingga didapat determinan dari X-nya adalah min 8. Selanjutnya mencari nilai dari determinan dari Y. Ya, sama halnya dari X, maka yang kolom Y itu dikosongkan dulu, sehingga diisi yaitu kolom untuk pertama kolom X, dan kolom ketiga ada kolom Z. Sehingga kolom untuk Y diganti dengan kolom D. Maka didapat 6. Sama halnya dengan mencari nilai dari determinan Z. Yang membedakan adalah kolom Z itu dikosongkan dan diganti dengan kolom D. Berarti yang depannya adalah kolom X dan kolom Y. Sehingga didapat nilai dari kolom DZ. Selanjutnya mencari himpunan penyelesaian dari X, Y, dan Z. Untuk mencari nilai X, maka determinan X dibagi determinan. Tadi sudah diketahui bahwa